Om Swastiastu. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam acara yang khusus ini, di mana kita akan mengambil beberapa topik dari ajaran agama Hindu. Pada pertemuan yang berbahagia ini, Prana akan mengangkat suatu tema bahwa hidup itu adalah untuk keseimbangan atau hidup untuk menjaga keseimbangan. Kenapa topik ini Prana gunakan? Ini juga tidak jauh sebabnya karena kita berbicara dalam konsep Ruwo Bineda, antara seimbang dan tidak seimbang, antara orang yang berbahagia, orang yang menderita. Seandainya kita memunculkan sebuah pertanyaan, kenapa kita hidup menderita? Atau kenapa orang itu hidupnya berbahagia? Dan selanjutnya, kenapa orang itu cerdas? Kenapa orang itu bodoh? Kenapa orang itu kaya? Kenapa orang itu miskin? Terus akan berkembang konsep Ruwo Bineda itu dan muncul pertanyaan-pertanyaan yang sejenis dalam diri kita. Lalu apakah ajaran keseimbangan itu sendiri? Ya. Ajaran keseimbangan itu adalah ajaran yang menganjurkan kepada kita untuk tidak terjebak di dalam konsep Ruwo Bineda itu sendiri. Seperti yang Prana pernah uraikan, bahwa kita harus menjadi saksi terhadap eksistensi Ruwo Bineda itu dalam diri kita sendiri. Kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana ajaran keseimbangan itu dalam agama Hindu diajarkan kepada kita? Konsep ini Prana ketemukan salah satu di antaranya yang paling terkenal di lontar Atmo Prasangsa, di mana disebutkan, dideskripsikan bahwa roh atau jiwa kita akan menempuh sebuah perjalanan di sebuah tempat. Kita akan diuji untuk melewati sebuah jembatan. Dari belakang dipacu untuk bergerak, dipacu kita untuk hidup, dipacu kita untuk berbuat. Setelah kita bergerak, kita dihadang pada suatu penderitaan yang besar, di mana api neraka di bawah, kemudian di ujung sana ada surga yang harus kita akan peroleh apabila kita bisa melewati tempat ini. Kemudian kedua ujung ini, ujung hidup kita ini dan ujung daripada surga itu dijembati dengan sebatang bambu. Itu dikenal dengan istilah Titi Ugalagil. Ini konsep menjaga keseimbangan dalam konsep Hindu. Titi itu artinya jembatan, Ugalagil yang movable, bergerak kiri kanan, tidak kuat dia begitu. Hanya orang yang mempunyai kemampuan menjaga keseimbangan akan bisa melewati bambu itu. Demikian dideskripsikan dalam Atmo Prasangsa, dalam perjalanan hidup kita. Tetapi Prana tidak berpikir bahwa Atmo Prasangsa itu terjadi setelah manusia itu mati saja. Seluruhnya umat sedharma yang berbahagia, Prana juga sekarang sedang dalam proses menuju atau melewati Titi Ugalagil itu sendiri, untuk menunjukkan kelas kita bahwa kita mempunyai kemampuan untuk menjaga keseimbangan. Orang akan terjerembab dan jatuh ke api neraka penderitaan bila dia tidak mampu menjaga keseimbangan tubuhnya ketika melewati jembatan itu. Itu inti persoalan yang penting yang diajarkan dalam konsep ajaran Titi Ugalagil, bagaimana hidup harus menjaga keseimbangan itu. Dan Prana tekankan lagi sekali, Titi Ugalagil itu tidak hanya terjadi setelah kita meninggal dunia. Sekarang, dalam hidup ini, kita sedang meniti Titi Ugalagil itu, dan kita sedang diuji untuk menjaga keseimbangan kita. Seperti yang Prana sampaikan sebelumnya, ada neraka syuta dan ada swarga syuta sebagai suatu konsep daripada Ruwo Bineda, yang di sorga ada para dewata, yang di neraka ada para raksasa dan lain sebagainya, dan kita step yang awal kita harus menuju ke alam surga syuta. Nah, kunci keberhasilan kita akan bisa kita ketahui bila kita bisa melewati ya semua godaan-godaan yang mengganggu ketidakseimbangan kita. Apabila kita gagal, kita harus terjun ke neraka lagi dan mengalami suatu penderitaan yang sering disebut dengan kata samsara, lahir kembali, yang pada tatanan bahasa kata samsara inilah yang menjadi kata sengsara di dalam agama Hindu. Samsara dalam teks Sanskrit itu menjadi serapan dalam bahasa Indonesia menjadi kata sengsara. Jadi orang akan sengsara, orang akan menjadi sengsara, menderita bila
dia tidak mampu menjaga keseimbangannya. Itu kunci daripada ajaran Titiyo Galagil itu. Terus muncul pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kita mampu menjaga keseimbangan itu? Inilah pelajaran yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. Dia tidak hanya bisa diambil dalam hidup ini saja, masa kecil, masa dewasa, masa tua saja. Bahkan dalam Purana-Purana diceritakan bahwa makhluk harus lahir beratus-ratus kali, bahkan beribu-ribu kali untuk melatih dirinya supaya bisa menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Ada orang yang terkaruniai oleh Ida Sang Hyang Widi, ada bisa cepat bisa menjaga keseimbangan, ada juga ada orang yang belum, sehingga dia harus mengalami kelahiran beribu-ribu kali untuk mampu menjaga keseimbangan dirinya. Tetapi kita tidak perlu pesimis. Bagaimanapun keadaan kita, apabila kebenaran mengatakan bahwa kita harus perlu menjaga keseimbangan, marilah kita berlatih menjaga keseimbangan itu. Lalu bagaimanakah caranya Ratu Prana menjaga keseimbangan? Dan apa keseimbangan itu sebenarnya? Apa keseimbangan itu berarti kita mengikuti bambu yang ugal-agil? Tidak. Bambu itu hanya merupakan simbolik. Bambu adalah kehidupan. Dalam kehidupan kita akan diseret ke kiri, akan diseret ke kanan. Dalam kehidupan kita akan dipengaruhi oleh sifat negatif, dipengaruhi oleh sifat negatif dan positif. Jadi dalam description untuk anak-anak kecil, okelah, Titiyo Galagil itulah yang dibuat dari bambu yang ulang-uling gitu. Tetapi dalam pengertian spiritual yang lebih tinggi, ya jembatan Titiyo Galagil itu sebenarnya adalah ketidakseimbangan mental kita dalam menghadapi hidup ini. Itu sebenarnya. Dan kita sering ditarik ke kiri, ditarik ke kanan, dan sering kita terjebak. Karena itulah menghadapi Titiyo Galagil adalah menghadapi kehidupan itu sendiri. Prana ambilkan suatu kesimpulan yang sederhana, mungkin bisa diterima oleh semuanya. Tidak ada manusia yang hidup ini tanpa masalah. Tidak ada yang luput dari masalah. Kalaupun toh ada yang mengaku dirinya no problem atau tidak ada masalah, Prana ragu. Dia sedang mempunyai masalah yang paling besar sebenarnya. Jadi itu masalah itu memang diberikan kepada kita untuk membesarkan diri kita. Orang harus terlatih untuk menjaga keseimbangannya, untuk menghadapi alam semesta, untuk menghadapi keseluruhan dalam dimensi hidupnya. Lalu bagaimana caranya? Salah satu di antaranya, karena waktu yang terbatas, mungkin di suatu tempat nanti kita bisa ambil lagi contoh-contoh yang lain. Salah satu di antaranya adalah dengan melaksanakan yajna. Konsep yajna mengajarkan kita untuk melepaskan. Marilah kita belajar melepaskan untuk menjaga keseimbangan itu sendiri. Ini agak aneh kelihatannya, tetapi ini pelajaran spiritual yang cukup tinggi. Orang akan bisa bebas apabila orang itu tidak terikat. Orang itu tidak akan terikat bila orang itu mampu melepaskan. Semakin banyak Anda membawa beban ketika menyeberang jembatan, semakin tinggi risikonya Anda akan terjebak ke bawah. Itulah sebabnya agama Hindu, khususnya di Pulau Dewata, di Pulau Bali ini, yajna menjadi ikon, bahkan dalam kehidupan sehari-hari dia menempati posisi nomor 1. Ya, karena konsepnya sangat utama sekali. Cuma kita perlu strict lebih tajam lagi. Yajna tidak hanya sekedar banten. Itu saja. Nanti ada pengembangan-pengembangan lanjutnya. Yajna adalah melepaskan. Jadi apa yang kita punya, kita lepaskan. Bagaimana Sang Hyang Widi atau Tuhan juga melepaskan energi untuk kedamaian bumi ini. Ada orang yang memberikan kita sesuatu. Katakanlah dalam upacara perkawinan kita diberikan sesuatu. Sebagai hadiah, apa gift, apa present, apa misalnya diberikan kita. Ya kita terima sebagai suatu tradisi sosial. Tapi tidak cukup hanya diterima saja. Keseimbangan itu adalah adanya suatu paralelisme antara take and give. Antara menerima dan memberi. Ada orang yang memberikan, kita akan merasakan suatu kebahagiaan. Tetapi di balik itu, tolong dijaga baik-baik. Tidak ada kebahagiaan yang muncul tanpa disertai dengan kewajiban. Jadi kalau ada orang memberikan sesuatu, kita memang harus catat. Sekarang aku diberikan sekian untuk proses upacara aku. Suatu ketika aku harus memberikan kepada mereka. Ini yang disebutkan sebuah keseimbangan. Keseimbangan akan terjaga dengan bagus sekali apabila, ya ini pernah sampaikan, proses pemberiannya lebih besar daripada proses pemintaannya. Di sini konsep yajna yang muncul. Prana mengklasifikasikan ada 3 poin. Manusia dalam level yang pertama, dia akan selalu meminta. Dia memang tidak bisa menjaga keseimbangannya.
awalnya. Manusia lahir apabila ditinggalkan oleh bapak dan ibunya, mati dia. Dia perlu bantuan orang lain untuk melanjutkan hidupnya. Tidak bisa dia. Tidak seperti ikan, begitu menetas langsung bisa berenang. Tidak bisa. Jadi manusia level yang satu, manusia yang selalu meminta. Minta pada bapak, minta pada ibu, selalu dia meminta. Oke lah, itu naturalistik sifatnya. Manusia yang kedua adalah manusia yang pernah meminta dan pernah memberi. Ini level yang normal. Jadi dia biasa meminta, dia juga biasa memberi. Dia dibayarin di restoran, suatu ketika dia membayarin. Kalau Anda tidak mau menjaga itu, hancur hidupnya. Tercatat sebagai orang yang selalu meminta saja, udah di list dia nanti. Muncul suatu penderitaan yang akan muncul nanti. Apakah ejekan, apakah tidak disenangi, dan selanjutnya. Jadi ketika dia dapat meminta, suatu ketika harus dia memberikan minimal dalam jumlah yang sama. Untuk amannya, 50-50 begitu. Tetapi ajaran niatnya menganjurkan kalau bisa, karena kemampuan kita beriatnya kita tidak bisa 100% dalam hidup ini, ketika kita on the top, ketika sedang kita muncul, sebaiknya kita lebih banyak memberi daripada meminta. Untuk menjaga suatu ketika kita tidak kehilangan posisi sebagai pemberi. Jadi, dasar inilah yang melanasi ajaran niatnya itu. Jadi, dengan cara memberi, manusia itu akan bisa mencapai kualitas yang lebih tinggi. Lalu apa yang kita bisa berikan kalau kita tidak mempunyai apa-apa? Ini persoalannya. Makanya sejak awal kita belajar, awal kita bekerja, sejak awal kita juga melatih diri supaya kita mempunyai. Ya, setelah kita mempunyai, barulah kita mampu akan memberikan kepada orang lain. Orang tidak akan bisa menjaga keseimbangannya apabila dia tidak mempunyai apa-apa. Dalam hidup dia tidak punya apa-apa. Skill dia tidak punya. Guna, karma, pekerjaan tidak apa-apa. Arda berana juga tidak punya. Kecerdasan tidak punya. Seluruhnya dia tidak punya. Maka jadilah dia beban dalam hidupnya. Dan akan selalu menyengsarakan orang lain. Dan akan menyengsarakan dirinya sendiri. Pelajaran apakah yang kita bisa peroleh dari konsep Itigo Lagil hidup menjaga keseimbangan ini? Ya, dari awal kita memang harus mengisi dulu. Dalam konsep Brahmacari, akaki takineng sewako guna widya, ini pernah khususkan kepada para pemimpin, khususnya pemimpin keluarga, bapak ibu, pemimpin guru-guru di sekolah terhadap anak-anaknya. Anak yang berusia Brahmacari mulai dari 7 tahun sampai kira-kira 20 tahun usia anak itu, jejalilah mereka dengan ataki-taki sewaka guna widya. Guna dan widya. Guna artinya keterampilan, dunia widya artinya pengetahuan. Jangan sampai anak-anak kita tidak punya skill, jangan sampai anak-anak kita tidak punya pengetahuan. Pendek sekali dalam ajaran Hindu kita. Pendidikan dalam agama Hindu dalam konsep ini adalah mendapatkan guna dan mendapatkan widya. Ruang puluh yang ayusa setelah anak itu berumur lebih dari 20 tahun, ya, semarawi saya diajarkan pada mereka tentang sex education, pengenalan tentang seks dan masuk ke wilayah itu. Bab usia ini sudah usia yang dikuasai oleh Semara Ratih, Taro Dewa Kamo dan Dewa Ratih. Bagaimana apa itu naturalistik sifatnya, usia itu pastikan masuk wilayah itu. Ajarkan mereka. Kamu akan dapat gelombang baru nanti yang menghancam ketidakseimbanganmu. Begitu kan tidak apa-apa, sampai kepada mereka. Ketika mereka Brahmacari, gelombang apa yang akan menghantam, yang mengganggu keseimbangannya? Dalam dunia remaja, apa kira-kira yang menghancurkan ketidakseimbangan mereka? Tekankan dan sampai kepada mereka, sehingga mereka tahu, oh ini godaan bagi saya. Sehingga dia mengerti, tidak semua yang datang kepada dirinya digunakan. Dia ada proteksi terhadap dirinya untuk menjaga keseimbangan. Sekali dia slip atau terjerembab, tidak mampu menjaga keseimbangan, dia akan langsung terjun ke dunia neraka. Sebagian hidupnya akan bisa menjadi gelap untuk selanjutnya. Ini memang mengerikan sekali. Pertama sekali pada guru-guru, pada orang-orang tua. Ya, sekali anak itu tercemari dan terkontaminasi oleh sifat-sifat keraksasaan, dia susah sekali untuk kembali lagi. Walaupun bisa, ya bisa. Dua kutub yang berbeda diceritakan dalam Mahabharata antara Pandawa dan Korawa. Pandawa dipastikan sula sampan, sifat-sifat kedewataan.
Sedangkan di Korawa dipastikan sifat-sifatnya sifat-sifat keraksasaan. Pelajaran di sana disampaikan bagaimana Dewi Kunti mengajarkan kepada putra-putranya tentang Guna dan Widya. Anak-anakku semua, belajarlah engkau, ini gurumu, bersabarlah engkau, tabahlah engkau mengikuti perintah guru. Ya seperti ditekan dalam tanda petik, tapi dalam konsep anakku harus mencapai Guna dan Widya dalam usia ini. Berbeda dengan konsepnya yang bersifat keraksasaan, Duryodhana dan adik-adiknya, sama sekali tidak ada konsep pendidikan yang bagus. Dia betul-betul keinginan dalam nafsu yang diumar. Dan satu slip cerita di sana, Dewi Kunti yang mempunyai putra Karna, entah bagaimana proses berpikirnya Dewi Kunti, anaknya dilepaskan begitu saja, untungnya ketukarnya berikut dan dipungut oleh orang lain di tempat yang lain, dan sayang sekali yang memungut anak itu adalah anak jahat, orang yang asura sampat, orang yang penuh dengan kerakusan, yaitu kelompoknya Duryodhana dan adik-adiknya. Kita tahu sejarahnya akhirnya. Bagaimana ketika dewasa, jadilah dia pemberontak terhadap keluarganya, dan yang paling menyakitkan Dewi Kunti adalah ketika dia tidak diakui sebagai ibunya. Kesimpulan apa yang diajarkan ini? Ajarkan pada anak-anak kita untuk mengenal keseimbangan itu sendiri. Sekali anak kita dirangkul oleh kejahatan, dia akan langsung dibentuk oleh kejahatan itu sendiri, dan kejahatan itu akan datang pada diri kita. Jadi demikian, kita perlu beryadnya. Bentuk yadnya kita ya termasuk mengembangkan sumber daya manusia anak kita. Jadi dalam masa Brahmacari mereka ataki-taki sewakan yang Guna Widya, ruang puluh yang ayusa, itu orang harus diajar tentang smarareka menjadi berumah tangga. Di tengah yang tuh, ketika orang-orang sudah mulai berusia tengah umur, angkanya tidak pasti disebutkan dalam lontar itu. Di tengah yang tuh ya kira-kira 40 kalau usianya 80 rata-rata, mungkin 45 kalau usianya 90. Ketika berumur ring tengah yusa, patilah ringatmu pagurukan. Di sini diajarkan bagaimana belajarlah kamu bagaimana melepaskan roh atau jiwa. Jadi ini sudah spiritual sifatnya. Pertama belajar Guna Widya, kedua terlibat dalam hidup rumah tangga, dalam semara, setelah punya cucu ini kira-kira umur 50 atau 45 tahun, patilah ringatmu pagurukan. Berangkatnya sayang atma perlu dipelajari. Begitulah orang-orang suci menuntun kita untuk selalu menjaga keseimbangan dalam hidup kita ini. Berdasarkan pada konsep yadnya. Hidup adalah memberikan, dan prana yakin, umat sedharma yang berbahagia, apapun yang kita lakukan sekarang sebenarnya adalah eksistensi yadnya itu sendiri. Seperti yang pernah sampaikan, disebutkan bahwa orang sakti itu adalah orang yang mampu menjaga dharma. Apa dharma kita jaga dengan bagus. Nah, mudah-mudahan para pemirsa, khususnya umat Hindu sedharma yang pernah dicintai, marilah kita belajar menjaga keseimbangan, berkeseimbangan dalam berpikir, berseimbangan kita berbicara, dan berseimbangan kita berperilaku. Keseimbangan kita berpikir adalah, tolong konsep berpikir Anda itu didiskusikan dengan orang lain. Apakah yang sesuatu yang Anda katakan baik atau buruk itu sudah betul baik atau tidak baik. Dengan begitu, dengan sering kita berkonsultasi dengan orang-orang bijaksana, dengan orang tua, dengan guru-guru, maka pikiran kita bisa terkontrol dengan bagus. Ikutilah cara-cara berpikir orang yang bijaksana, supaya pikiran kita selalu diarahkan pada hal-hal yang kebaikan. Begitu juga, marilah kita belajar berkata-kata supaya menjaga keseimbangan juga. Jadi, tidak ada kebohongan, tidak ada memfitnah, tidak ada kata-kata yang kasar, dan lain sebagainya, yang apabila kita lakukan itu akan bisa menghantam dengan keras kepada diri kita. Kejahatan yang kita kirim kepada orang lain, sekian juga kejahatan akan datang kepada diri kita. Oleh karena itu, berhati-hatilah kita berkata, belajarlah kita bersopan santun dalam berbicara, dalam bernarasi, dan lain sebagainya. Nah, itu ajarannya untuk menjaga keseimbangan. Dan yang terakhir, dalam kayike, dalam berperilaku. Kalau orang Bali ada terminologi pangseng gangsaran tina kuang daya, begitu disebutkan. Jadi mereka
lakukan dulu baru berpikir, itu kesalahan fatal itu. Jadi sebaiknya orang tuh berpikir dulu, berdiskusikan dulu, adakanlah suatu diskusi dulu sebelum kita melakukan tindakan. Dan kita bisa belajar dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita yang pernah gagal menjaga keseimbangan itu. Kenapa dia babak belur datang dari jalan raya? Jawabnya pasti tidak seimbang dia. Kalau dia bisa menjaga keseimbangannya dan rodanya tetap berputar di atas itu, dia mungkin tidak akan jatuh. Kenapa dia bisa jatuh? Karena dia masuk ke wilayah di mana kegangguan keseimbangan terganggu. Di mana ada wilayah keseimbangan itu terganggu, sebaiknya jangan masuk dulu. Ya. Tapi kalau dia masuk dan tidak mampu menjaga, ya sudah. Kalau sudah orang babak belur, itu pasti sudah tidak mampu menjaga keseimbangan. Lalu kenapa dia dimarahi oleh bosnya di kantor misalnya? Karena kata-katanya melewati batas. Itu misalnya. Ya, tidak yang perlu dia bicara kalau dia dibicarakan. Tidak tahu batasnya, orang yang tidak tahu batas pun disebut dengan orang yang tidak mampu menjaga keseimbangan. Karena itu, ngertilah diri kita, di mana kita berada, apa swadharma kita, lakukan sebaik-baiknya, dan apa swadharma orang lain, dan jangan ambil pekerjaan itu. Dengan demikian, kita akan keep dan terus terjaga untuk menjaga keseimbangan. Nah, begitulah yang dimaksudkan bahwa hidup perlu menjaga keseimbangan. Nah, mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan hari ini menambah kecerdasan kita, menambah wawasan kita, atau setidak-tidaknya mengingatkan kembali leluhur kita yang telah mengajar kepada nilai-nilai yang utama yang perlu kita jaga dan kita lanjutkan. Semoga bermanfaat. Peranda mendoakan semoga semua menamai kebahagiaan dan mendapatkan santi atau kebahagiaan. Peranda sinap dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.